Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya ya, kita pasti akan coba cek untuk kondisi indeks IHSG gimana untuk hari ini, yang nggak nanggung-nanggung penurunannya ya. Tadi sempat 8% loh untuk IHSG. Jadi langsung ARB lah ya istilahnya ya, untuk indeksnya loh ini yang ARB, bukan main-main. Bukan hanya indeksnya ya, untuk saham-saham di IHSG juga kebanyakan, cukup banyak yang hari ini ARB ya. Dan ya pasti ada hal yang bikin IHSG seperti ini, karena asingnya keluar dengan jumlah yang sangat besar ya. Ini kalau kita lihat untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 28 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng gimana asing keluar untuk hari ini ya. Yang paling banyak didistribusi oleh asing itu adalah saham Bank BCA. Ya, saham hitungannya saham utama IHSG itu BBCA ya, walaupun untuk saham-saham seperti saham-saham Konglo itu market cap-nya juga cukup besar, cuman kan yang sehat, maksudnya saham yang hitungannya fundamentalnya cukup sehat dan transaksinya sehat itu perbankan ini, dan ini didistribusikan cukup besar 4,1 triliun untuk hari ini aja. Harga sahamnya turun 6% atau 7% ya. Habis ini pasti kita cek ya, untuk BBCA nggak pernah terlewatkan, karena itu buat acuan IHSG apakah sehat atau enggak. Untuk hari ini IHSG lagi sakit ya, lagi nggak sehat karena hari ini ARB 8%, tadi sempat dihentikan juga untuk perdagangannya. Kemudian selain di BBCA, untuk asing juga keluar di Bank Mandiri, Bank BRI, Telkom. Jadi saham-saham utama IHSG hari ini asingnya pada keluar. Kemudian di Antam, BRMS, Emas juga net sell. Cuman ya di perbankan ini ya yang paling parah, karena statement dari MSCI ya. Jadi ya kita bisa apa? Ya kita ambil hikmahnya aja, semoga dengan adanya hal seperti ini ya, MSCI memberikan masukan dan semoga aja segera ditindaklanjuti oleh otoritas ya, oleh OJK, oleh bursa ya. Semoga marketnya sehat lah, karena jujur saya pribadi ya senang ada nggak senangnya ya kalau melihat IHSG seperti ini, karena statement seperti itu ya. Senangnya semoga aja bursa kita bisa berbenah ya, untuk saham-saham yang valuasinya nggak masuk akal, yang market cap-nya besar sekali, bahkan lebih besar timbang BCA, tapi produknya kita nggak tahu apa. Itu bisa terselesaikan lah untuk saham-saham seperti itu ya, saham-saham yang nggak wajar kalau untuk fundamentalnya ya. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana untuk tindak lanjut dari statement MSCI kemarin atau tadi pagi ya, yang bikin bursa kita seperti ini. Yang pasti itu yang bikin asing keluar, dan ya kalau asing keluar di indeks IHSG ya bisa apa ya, IHSG ya longsor seperti ini itu hal yang wajar. Jadi berdoa aja segera teratasi. Dan buat teman-teman yang masih punya saham dan floating loss dan kehabisan cash, kalau mau di-cut sebenarnya sayang ya, tapi lihat-lihat dulu apakah ada saham yang lebih menarik buat dibeli atau enggak. Kalau misal cut kemudian langsung beli saham yang berpotensi rebound dalam waktu dekat ya nggak masalah juga kan. Dan kemungkinan kalau terjadi market seperti ini, saham yang rebound pertama kali itu adalah saham-saham utama IHSG perbankan khususnya ya. Jadi bisa pantau untuk Bank BCA, Mandiri sama Bank BRI. Kalau masalah ini mulai teratasi ya, kemungkinan saham-saham itu yang akan rebound duluan.
Oke, itu untuk IHSG sekilas aja untuk hari ini turunnya ini karena asingnya keluar, simpelnya seperti itu ya. Untuk apa yang bikin asing keluar, nah itu ada banyak faktor ya. Salah satunya ya statement dari MSCI itu yang bikin IHSG seperti ini, yang mempengaruhi asing jualan lah ya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk besok kalau secara teknikalnya untuk minggu ini supportnya di sini di 7.940-an sebenarnya, kalaupun misal IHSG masih turun ke area 7.900-an itu ya hitungannya masih cukup bagus ya, secara teknikalnya masih ya harusnya masih normal ya kalau penurunannya nggak seperti hari ini, tapi yang bikin nggak normal itu penurunan hari ini itu langsung cukup dalam ya, bahkan ada di 8%-an. Dan untuk 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 teknikalnya sih ada gap down yang cukup lebar. Ini harusnya kalau masalah ini teratasi itu ada kemungkinan nutup gap dan bisa break di atas 9.189-an ya. Masih ada berpotensi seperti itu untuk skenario nya ya, tapi potensi untuk pastinya ya kita ikuti aja. Oke, itu untuk indeks IHSG. Jadi untuk besok gimana? Kalau lihat asing masih keluar cukup banyak ya, kita lihat aja apakah besok asing masih terus jualan dengan nilai yang besar atau enggak ya. Walaupun selama running trade ini kita nggak bisa lihat, tapi ya bisa digambarkan melalui chart ya. Jadi chart itu secara langsung bahkan mungkin ya menggambarkan gimana kondisi market pada saat itu. Jadi kalau di awal market merah ya berdoa aja supaya nggak sampai jebol di bawah 7.900 untuk indeks IHSG, karena kalau jebol di bawah itu wah agak ngeri juga ya. Kemungkinan sih kalau menurut saya nggak jebol sih untuk minggu ini di 7.900, kemungkinan ya. Semoga aja segera teratasi masalah ini, gimana nanti respon otoritas yang berwenang di pasar saham untuk ya mengatasi hal-hal seperti ini. Kasihan ya detail-detail yang udah kehabisan modal. Mau average down juga agak gimana ya kalau cashnya habis kan. Tapi yang masih punya cash itu kesempatan yang bagus sebenarnya kondisi market seperti ini buat beli saham-saham yang fundamentalnya sehat dan valuasinya murah ya. Makin murah lagi ini untuk perbankan, jadi bisa dipantau. Yang penting bersabar aja dan berpikiran positif. Semoga segera teratasi lah. Teratasinya gimana ya, itu bukan wewenang kita. Kita berdoa aja yang terbaik supaya asing tertarik lagi buat masuk di IHSG ya, intinya seperti itu. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Kita lebih detail ya, kita cek untuk saham-saham yang hari ini paling banyak didistribusi oleh asing. Selain 3 bank utama ini ada Telkom, Antam, BRMS, Emas ya. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing nih, yang pertama ada MTKA, Adaro, AMMN, EXCL hari ini masuk cukup banyak. MBMA juga masuk cukup banyak. Di ASI juga masuk lagi hari ini 101M ya. Jadi walaupun asing distribusi, juga sebenarnya asing masih ada yang minat buat beli saham-saham di IHSG. Intinya seperti itu. Jadi ya ini mungkin kondisi market yang ya harusnya sih nggak bakal berkepanjangan lah ya. Mudah-mudahan untuk minggu ini segera kembali normal untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market ya secara global hari ini. Untuk emas itu naik lagi cukup tinggi. Kita cek untuk harga emas di 5.255 dan bukan akhirnya ya, ini nggak bagus juga sih sebenarnya kalau emas naik tinggi-tinggi banget itu. XAUUSD breakout di atas 5.200 dan waduh, ini kalau sampai emas naik sangat tinggi ini kasihan ini ya buat teman-teman kita yang mau beli emas kawin.
Untuk emas ini ya ini berhasil break di atas 5.200, jadi untuk minggu ini patol 5.200 berarti ya untuk emas. Kalau jebol di bawah itu semoga aja koreksinya dalam, tapi kalau bisa masih bisa bertahan di atas 5.200 berarti trennya lanjut pulih, target price-nya bisa ke 5.700 ya kalau bisa. Di harga sekarang aja udah sangat mahal loh untuk emas itu. Coba kita hitung ya kira-kira harga harga emas ya kalau di gramasinya itu berapa, atau kita cari aja lah ya, nggak usah hitung-hitung, kita cari aja untuk harga emas antam itu berapa. Harga emas antam hari ini 1 gram, harga emas antam 2.900, kok 2000, 2.900.000, harusnya lebih ya, harusnya di atas 3 juta ini. Kayaknya kalau tanya Google kurang 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 apa ya, kurang update ya. Kita langsung aja tanya, hitung sendiri ya untuk harga emas antam dengan kalkulator, dengan harga acuan. Harga acuan tadi anggap aja 5.200 gitu ya. 5.200 US dollar per troy ounce dibagi 1 troy ounce-nya itu berapa? 3,14 atau 31,4? 1 troy ounce 31,104 ini beneran 31,1 gram ya. 31,1 gram sama dengan dikalikan nilai tukar rupiah hari ini ada di harga 16.700. Ini kalau kita lihat nilai tukar rupiahnya makin menguat sih. 16.700 berarti untuk harga emas di Indonesia harusnya 2.700.000 ya. Ini harga acuan sih 2.792 per gram itu nih, itu harga emas 1 gramnya ya, 27.800 lah. Itu harga acuannya. Harga belinya mungkin bisa lebih mahal, mungkin bisa 3 jutaan, dan harga jualnya ya kemungkinan lebih rendah dari ini. Jadi yang bikin selisih antara harga buy sell itu spread, dan kemungkinan spreadnya cukup tinggi lah untuk harga emas di level sekarang. Jadi 1 gram untuk emas kalau dirupiahkan ya sekitar 2.800.000-an ya. Kalau kok teman-teman belinya di harga 3 juta atau 2.900.000 itu hal yang umum ya, karena broker juga butuh profitnya dari spread itu. Oke, itu untuk harga emas ya. Ini sekilas saja kita hitung untuk ya mungkin buat gambaran teman-teman kalau misal mau nawar beli emas. Kalau mau nawar. Oke, itu untuk harga emasnya. Kita cek selanjutnya untuk nilai tukar rupiah, sebenarnya cukup bagus ya, semakin kesini semakin menguat, dan disertai penurunan IHSG yang makin dalam, itu malah kesempatan yang bagus juga buat mengoleksi saham-saham yang kemungkinan bagus. Oke, itu untuk kondisi market secara globalnya ya. Kalau kita cek untuk indeks Asia hari ini sebenarnya cukup bagus kecuali IHSG aja ya. Untuk Nikkei hijau walaupun tipis 0,05%, Hang Seng naik 2% lebih, Kospi naik 1,6% gitu. Jadi kalau hari ini nggak ada sentimen negatif untuk IHSG, itu kemungkinan hijau juga untuk IHSG sih. Tapi karena ya mungkin waktunya koreksi dulu untuk IHSG ya. Ambil napas, dan buat teman-teman yang masih punya cash ya, selamat berbelanja. Buat yang cashnya habis ya harap bersabar ya, dan ambil hikmahnya.
Oke, itu untuk indeks IHSG karena kita sendiri juga udah mewanti-wanti ya ketika IHSG di pucuk, teman-teman yang udah floating profit segera diamankan atau paling nggak pasang antisipasi lah buat mengantisipasi hal-hal seperti ini. Dan ya saham-saham yang udah naik tinggi, saham-sahamnya Pak PP, saham-sahamnya Bakri itu hari ini pada ARB ya, dan ya biarin aja lah ya. Oke, itu untuk indeks IHSG dan market secara global. Kita langsung aja cek ya ke saham yang pertama yang paling banyak didistribusi oleh asing ini BBCA hari ini gimana? Waduh, nah ini nggak bagus juga ini untuk BBCA hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 7.200 dan kalau kita lihat di sini cukup parah ya penurunan IHSG sejauh ini cukup parah. Kemarin itu analisa kita itu mentok di sini ya penurunannya di 7.200 tapi nggak ada yang tahu kalau hari ini ada sentimen negatif dan tiba-tiba asing keluar 4 triliunan lebih di BBCA bikin harganya itu minus 6%-an loh. Untuk BBCA minus 6%-an tapi pendapatannya aman ya untuk profitnya itu masih aman untuk BBCA sepertinya udah diupdate sih. Jadi fundamentalnya cukup bagus. Nanti kalau untuk asing mulai percaya lagi terhadap indeks bursa IHSG ya kemungkinan saham seperti ini yang bakal rebound duluan ya. Walaupun naiknya itu nggak sampai arah 15% itu kayaknya agak berat lah untuk BBCA. Tapi paling nggak saham-saham sehat seperti ini itu yang berpotensi bagus untuk jangka panjang dan kalau koreksinya dalam itu kesempatan untuk mengkoleksinya. Pendapatannya di Q4 itu secara tahunannya masih positif, masih naik. Profit 14,1 triliunan ya untuk kuartal 4 tahun 2025 dan secara keseluruhan pendapatan Bank BCA itu naik berapa persen ini dibandingkan tahun sebelumnya ya. Dari 54 triliun ke 57 triliun. Ini secara tahunannya masih terus positif untuk pendapatan BBCA. Jadi secara fundamental nggak ada masalah. Masih normal-normal aja fundamentalnya. Cuman harganya yang lagi turun itu ya malah bagus buat yang punya cash dan nggak bagus buat yang nyangkut. Oke, itu untuk saham Bank BCA secara fundamental masih aman, tapi secara teknikalnya pantau 7225 untuk besok hari Kamis ya. Kalau nggak bisa break lagi di atas itu jangan buru-buru buat average down buat teman-teman yang misalnya nyangkut di 7500 atau tadi entry di 7200an malah nyangkut lagi. Ya jangan buru-buru average down kalau masih turun. Karena wah kalau bisa ke 6.300 itu malah waktunya belanja ya. Sekarang sih sebenarnya waktu yang bagus buat beli buat yang sama sekali nggak punya posisi. Tapi buat yang lagi pusing karena lihat porto merah ya sementara gimana ya. Ambil hikmahnya aja lah ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Untuk Bank BRI hari ini juga nggak terlalu bagus. Padahal tadi itu sempat naik lumayan tinggi sih. Sempat mau coba break untuk BBRI itu tadi mau coba break di atas 3760 ya. Tapi karena IHSG-nya juga nggak mendukung dan ditambah lagi asing jualan di BBRI hari ini cukup banyak. Harga sahamnya langsung longsor lagi. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi open gap bawah ambil buy di area support naik dan nggak terlalu serakah karena lihat market seperti ini dan di area resist 3760 gagal breakout diamankan ya udah lumayan profitnya ya beberapa persen tadi 2-3% ya kalau nggak salah dari area support ini 3 atau 4 bahkan ya cukup lumayan sebenarnya kalau untuk scalping ya atau trading tapi habis itu turun dan ini malah close di 3590 jadi pantau 3640 untuk besok hari Kamis. Tadi itu juga sempat turun lumayan dalam di sesi ke apa ya setelah kok lupa tadi itu jam berapa. Tapi tadi mencoba buat break lagi di atas 3640 30-an di sesi kedua tapi gagal dan turun. Kalau misal mau average down gimana ya kalau mau masuk dengan jumlah yang lumayan banyak sih
sebenarnya di harga sekarang itu menarik ya untuk bank ini, tapi kalau misal besok asing masih keluar, tunggu di 3.450 ini support terdekatnya untuk saham Bank BRI. Semoga aja sih, berharap besok bisa break lagi di atas 3640, tapi kalau misal masih merah ya tunggu aja di 3450-an kalau mau nambah posisi di Bank BRI ya. Kita belum cek untuk hari ini siapa yang keluar di BBCA tadi, sorry. BBCA hari ini tanggal 28, ini kita bisa lihat bareng-bareng broker-broker asing keluar ZP, AK, YU, net sell 1 triliunan lebih, dan yang nampung lokal XL, SQ, YP banyak retail-retail yang masuk ya. Ya semoga saja mereka diberi kekuatan kalau misal harga sahamnya masih turun untuk besok ya, tapi mudah-mudahan kalau indeks IHSG-nya itu masih bisa bertahan di area berapa tadi? 7.800-an ya, 7.900-an lah, bisa bertahan di area supportnya itu ya. Mudah-mudahan saham-saham seperti ini bisa segera pullback naik. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya Bank BRI, transaksinya hari ini gimana? Hari ini Bank BRI juga didistribusi oleh asing, dan yang keluar BK, BB, ZP. Yang masuk asingnya juga ada, yaitu YU 132M ya, jauh lebih besar. Asing keluar hari ini di Bank BRI, tapi secara teknikalnya masih di bottom, secara fundamentalnya juga masih menarik buat dikoleksi. Jadi yang nyangkut di sini ya di hold aja sih. Kalau di cut lumayan sayang ya, agak sayang. Kalau misal keluar di saham ini ya mau masuk di saham apa lagi? Asingnya nampung, XL masuk 150, lokalnya nampung ya, XL masuk 153M, YP, CCNI, banyak broker-broker retail juga yang nampung. Bank BRI, apakah laporan kuartal 4-nya udah diupdate? Kalau kita lihat di sini sih belum ya. Belum, tapi kalau kita lihat valuasinya hitungannya menarik. Ini untuk Bank BRI cuma dihargai dengan PBV 1,6 kali, jarang-jarang ya. Market cap-nya cuma 500-an loh di saham Bank BRI. Saya kok jadi penasaran untuk market cap-nya Pak PP ya. Yang cukup besar itu brand ya. Ini saham-saham yang bikin yang perlu dikoreksi lah ya untuk saham-saham seperti brand. Market cap-nya 1,1 triliun loh. Brand ini ya, padahal total aset ya, aset itu ekuitas plus liabilitas itu cuma 64 triliun. Ya ini duit sebanyak ini itu duit beneran atau enggak ya? Itu mungkin yang jadi pertanyaan asing untuk saham-saham yang ada di bursa kita ya. Coba kita lihat di sini untuk masyarakatnya cuma 12% loh. Jadi kemungkinan ini nggak bisa diuangkan ini kayaknya ya. Susah lah buat menyairkan segini, karena ini cuma digoreng, karena asetnya cuma berapa ini, nggak ada 100 triliun tapi asetnya ada 1.100 triliun. Itu kan nggak, secara logika aja udah, wah ini ya biarin aja lah untuk asing protes ya, institusi MSCI itu protes terhadap yang punya otoritas di bursa kita supaya saham-sahamnya kembali sehat. Produknya apa, brand? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya, yang produknya itu apalah. Kalau saham-saham US ya emang valuasinya mahal tapi produknya kelihatan gitu loh. Nvidia, Google itu kan kita tahu produknya produk utama dunia, tapi untuk saham seperti brand dihargai dengan valuasi yang sangat mahal, kemudian saham yang floating di market cuman yang floating di masyarakat cuma 12%, dan kemungkinan 12% ini hanya dikuasai oleh sedikit orang yang
ya yang bisa mengarahkan harga mau dibawa kemana ya. Jadi ya saham-saham inilah mungkin yang bikin IHSG hari ini seperti itu. Seperti ini ya. Jadi gak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja ini untuk kondisi indeks IHSG sekarang ya. Oke, kembali lagi tadi sampai ke Bank BRI ya. Bank BRI hari ini turun dan mungkin yang mau average down lagi, kalau misal besok gagal break di atas 3640, tunggu di 3450 ya. Masih seperti itu untuk analisa akhirnya untuk Bank BRI ini. Ini menurut saya ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain juga nggak masalah. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri juga didistribusi oleh asing. Hari ini malahan lumayan cukup volatile untuk Bank Mandiri. Tadi open gap bawah, sempat naik turun, bahkan sempat ke 4460, cuman di close di 4560-an. Kalau lihat historinya, kalau misal besok jebol di bawah 4460, untuk Bank Mandiri ada potensi ke 4260. Jadi kalau masih keluar untuk asing ya, itu jangan buru-buru buat average down ya, bisa pantau 4250, atau kalau parahnya lagi jebol di bawah itu, tunggu di 4000. Ini kalau Bank Mandiri sampai ke 4000 lagi, itu juga kesempatan yang sangat bagus buat dibeli. Jadi ini yang punya cash pada ya harusnya seneng ya yang punya cash, lihat saham-saham pada yang udah diskon makin terdiskon. Jadi tinggal pilih aja lah ya, nggak usah banyak analisa, tinggal pilih. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek Telkom. Nah, Telkom ini saham yang cukup banyak asing punya ya. Pemegang sahamnya itu didominasi asing dan persentasenya itu sangat besar untuk asing di saham Telkom. Harganya turun 11%. Ke area supportnya, wah ini malah jebol tadi, bahkan sempat mendekati 360 ya. Cuman ditarik naik lagi. Kita update untuk area support resist untuk saham Telkom ini sih hitungannya udah naik lumayan tinggi, dan kita gunakan support di sini, resist di sini. Secara teknikal sebenarnya udah ada indikasi bullish sih untuk saham Telkom. Higher high, higher low. Kalau misal besok turun, pantau ini aja, support tertekannya 3430 ya. Berharap aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah 3420 ya berpotensi ke 3290, dan itu lumayan dalam, walaupun hari ini udah sangat dalam ya. Untuk Telkom langsung longsor 11% dalam satu hari, itu dalam sekali. Untuk Telkom sendiri kalau mau buy sebenarnya ini di area support ya, jadi disclaimer. Resist tertekannya di 3550, break di atas itu ngejar 3720. Kita lihat untuk transaksinya, tadi Bank Mandiri belum kita cek ya, hasilnya net sell cukup banyak, 1 triliunan, itu siapa aja. Hari ini untuk asing yang keluar di Bank Mandiri ada paling banyak itu BK lagi. BK net sell 464M, ZP net sell 407M, CC net sell 403M ya. Jadi emang lagi pada didistribusi oleh asing. Untuk yang nampung lokal ya, dan didominasi retail juga untuk Bank Mandiri. Untuk secara teknikalnya seperti tadi ya. Kemudian kita akan coba cek untuk saham Telkom, hari ini juga didistribusi oleh asing. Asingnya keluar sebanyak YU 325M, CC, ZP net sell ya. Jadi untuk Telkom asingnya distribusi cuman nggak separah di perbankan tadi ya, ketiga perbankan utama tadi. Untuk lokalnya ya nampung ada CC, NI, SQ, YP. Jadi untuk Telkom semoga aja besok nggak jebol di bawah 3420, 3410, ini support terdekatnya. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek untuk ASI hari ini. Asingnya masuk ya, dan harga sahamnya cuman minus 1,98% ke 6175.
Dan ya itu kan untuk ASI ini kan saham yang cukup sehat secara fundamental ya. Fundamentalnya cukup sehat, dan antara market cap sama fundamental itu nggak bertentangan ya. Beda dengan brand tadi, antara market cap sama valuasinya sangat-sangat jomplang lah ya, istilahnya seperti itu. Untuk ASI sendiri hari ini tadi sempat turun ke 5750 dan ditarik naik. Kalau kita lihat secara teknikalnya, secara teknikal resist terdekatnya di 6300, jadi mungkin untuk besok pantau 6300 ini ya, semoga bisa break di atas itu, semoga. Kalau bisa break di atas 6300, ngejar 6725, tapi kalau belum bisa break, mau buy lagi atau average down atau masuk di ASI pantau 5925. Itu secara teknikal untuk ASI. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini yang masuk siapa. Di ASI hari ini yang masuk untuk asingnya ada AK ya. AK berani masuk cukup besar loh, 369,5 M. Jadi nggak semua investor asing anti HSG berarti ya untuk hari ini. Cuman mungkin sebagian kurang percaya lagi seperti itu. Nggak semuanya tapi. Buktinya masuk di ASI sebanyak 369,5 M. Yang penting fundamentalnya sehat, gak masalah buat dibeli. Tapi fundamental yang sakit, ya gimana ya? Namanya untuk trading lah. Kalau terjadi hal-hal seperti ini udah diantisipasi duluan. Jadi kalau trading kan ada antisipasinya, entah itu cut loss atau pasang gimana ya. Kita lihat untuk ASII yang akumulasi AK yang jualan ini malah lokal NIDXCC ya. Jadi untuk besok untuk ASI ini berdoa aja supaya ya bisa langsung break di atas 6300 dan ngejar 6750. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kita minum dulu. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam. Nah, untuk Antam hari ini turun. Pak tadi itu sempat hijau sebenarnya ya, untuk Antam itu sempat mencoba break di atas 4640 tapi gagal dan turun ya, mungkin karena lihat IHSG-nya seperti ini. Jadi walaupun harga emas naik lagi sampai harga tertingginya breakout, ya Antam turun, dan itu malah kesempatan mungkin ya buat teman-teman yang mau beli. Dengan pertimbangan harga emas tadi yang makin tinggi aja, siapa tahu besok bisa naik. Dan tapi kalau misal masih turun, support terdekatnya lumayan dalam di 3940. Kalau naik resistennya balik lagi di 4630. Kita lihat untuk Antam hari ini juga didistribusi oleh asing 314 M ya. Untuk Antam sendiri hari ini ada yang nampung untuk asingnya, yaitu RX, nampung 204,5 M. Kok kita jadi penasaran ya, kira-kira siapa, broker apa yang hari ini paling banyak distribusi di IHSG. Kalau tadi lihat sekilas sih yang paling banyak distribusi di IHSG itu BK ya. Kita cek untuk BK hari ini net sell berapa banyak ya. Di Bank BRI 800-an M, di Bank Mandiri 465 M. Ini untuk BK ya, di pasar reguler ini net sell cukup banyak. Kelihatan ya, walaupun kecil. Kita lihat selanjutnya broker-broker asing nih. AK. Untuk AK itu keluar 1,2 triliun di Bank BCA. Tapi masih masuk di ASI sama UNTR loh. Jadi ya jangan terlalu panik lah ya. Mudah-mudahan segera kembali normal untuk bursa kita. AK kemudian KZ ya, kita cek broker-broker asing yang distribusi. Untuk KZ ini malah nggak terlalu banyak sih distribusinya. Yang parah itu ya BK tadi ya. Itu pun ya di bank dua perbankan ini.
kemudian untuk AK-nya di BBCA, kemudian apalagi ya, untuk CC yang asing ya, CC yang asing itu keluar paling banyak di saham apa ini, Netcell 400-an M di Bank BRI, di Bank Mandiri sama BBCA. Apalagi untuk asing itu biasanya ya itulah ya. Sekilas saja kita kembali lagi ke Antam. Untuk Antam sendiri supportnya di sini di 3950 ya. Jadi kalau misal besok masih merah, tunggu di sini kalau mau buy, atau kalau ada tanda-tanda naik sih disclaimer ya. Kita lihat harga emas nanti malam gimana di pasar Amerika. Apakah akan koreksi atau enggak? Kalau emasnya koreksi di bawah 5.000 ya wait and see aja dulu mungkin untuk Antam. Tunggu di area support. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS ya, yang hari ini ARB 14,867% dan disertai distribusi asing, tapi hitungannya nggak terlalu banyak sih untuk asing keluar di MDK itu hitungannya, MDK di BRMS ya, hitungannya nggak terlalu banyak, 108 ya, hitungannya belum banyak ya, bukan nggak terlalu, belum banyak lah. Jadi kayaknya ada potensi buat pullback naik kalau misal IHSG besok bisa terjadi technical rebound atau hijau. Mungkin pantau ini aja ya, 1120 break di atas itu disclaimer kalau buy, tapi kalau masih merah tunggu di 1060 ya. Jebol di bawah 1060 wait and see aja ya. Tapi disclaimer support terdekatnya di 1060. Jadi kalau misal besok merah tunggu di 1060. Tapi kayaknya masih ada potensi buat mantul naik seperti ini. Ada seperti itu ya. Dan untuk saham BRMS, coba kita lihat sekilas ya, apakah separah brand atau enggak untuk BRMS. Ini BRMS. Valuasinya itu ya mahal, tapi hitungannya ya nggak separah yang tadi ya, walaupun ini juga nggak murah juga. PBV-nya 7 kali, pendapatannya seperti ini. Untuk valuasinya ya mahal sih. Kita lihat untuk profilnya, pemegang saham paling banyak masyarakat loh, itu 51%, tapi nggak tahu ya itu masyarakat siapa, individu tertentu aja atau banyak individu yang pegang ya. Kemungkinan ya untuk BRMS ini masih agak normal ya, cuman kalau tiba-tiba longsor ini perlu hati-hati untuk saham seperti BRMS. Ini kepemilikan asing cenderung naik, ini yang warna hijau. Jadi untuk BRMS pantau ini ya, kalau misal besok merah 1060. Kalau ada tanda-tanda pullback naik disclaimer kalau buy, semoga langsung ngegas. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini juga ARB lagi dan sama sekali gak ada perlawanan ya. Ya untuk saham Bumi ya udah diwanti-wanti ketika harganya di atas itu asingnya cenderung keluar terus bahkan sampai kemarin, dan kalau hari ini ARB itu hal yang ya harusnya jangan kaget ya kalau terjadi market seperti ini saham Bumi ARB. Itu malah kesempatan yang bagus mungkin yang udah taking profit di atas kalau mau beli lagi di saham ini. Kemungkinan besok kalau lihat transaksi candlenya hari ini kemungkinan ada potensi open gap bawah. Kalau open gap bawah support terdekatnya itu di 264 ya. Jadi kalau misal besok turun pantau 264 262. Kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang nampung atau enggak untuk saham Bumi hari ini. Bumi hari ini asingnya agak beda ya ini kalau kita lihat di sini nilai transaksinya kecil, jadi ketika ya mungkin pemain utamanya lagi nggak mau bermain-main dulu di saham Bumi.
karena lihat indeks IHSG yang nggak bersahabat, jadi scalpernya atau market makernya istirahat dulu di saham Bumi. Ya nilai transaksinya cuma 600-an M, padahal kemarin-kemarin 4 triliun, 3 triliun, 2 triliun, itu hitungannya apa? Lagi nggak mau ambil resiko, karena kemungkinan kalau Bumi diangkat, nah itu banyak yang keluar, dan ya yang hari ini masuk semoga aja besok ramai untuk Bumi. Kalau Bumi sepi itu ya kemungkinan bisa ARB lagi untuk besok, tapi semoga aja nggak seperti itu ya. Pantau 264, lihat transaksi hari ini, kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ada potensi untuk besok open gap bawah. Semoga aja open gap bawahnya nggak dalam-dalam, dan kalau misal masih turun, itu tunggu di 262. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer buy, nanti target price-nya di 306. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek Dewa yang hari ini juga ARB. Close di 570, dan untuk Dewa ini cukup bagus ya, agak mendingan dibandingkan Bumi walaupun sama-sama ARB. Soalnya untuk Dewa tadi ada perlawanan naik ya, bahkan sempat ke 625. Jadi open gap bawah naik, dibanting lagi turun. Kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. Dewa hari ini tanggal 28, hitungannya distribusinya nggak terlalu besar sih. Asing net sell dan lokalnya pun juga ada yang nampung, yaitu YBSQKI. Jadi untuk Dewa bisa dipertimbangkan untuk besok kalau terjadi tanda-tanda buat naik ya. Kayaknya ada potensi technical rebound lah paling nggak untuk saham Dewa. Kita lihat untuk Dewa masyarakatnya cukup banyak, 63%, dan kita lihat semakin ke sini banyak pemegang saham yang masuk. Untuk valuasinya separah apa? Untuk Dewa ya masih agak mending lah ya. Untuk Dewa itu asetnya 10 triliun, market cap-nya cuma 23 triliun. Jadi ya mahal tapi masih normal dibandingkan yang tadi kita cek itu. Jadi untuk saham Dewa itu ini masih ada harapan buat, bukan masih ada harapan ya, masih sangat berpotensi buat, lebih berpotensi buat naik, lebih normal buat naik ya. Kalau naik itu masih bisa dikatakan normal lah, walaupun nggak murah-murah banget. Trennya ini koreksinya udah lumayan dalam, jadi kalau misal besok Dewa merah dan di area support 510 ada tanda-tanda pullback, itu kesempatan yang bagus buat entry. Oke, untuk trading aja ya, karena saham dengan volatilitas tinggi itu cocoknya buat trading. Kalau sekarang saham-saham blue chip volatilitasnya tinggi, itu juga cocok buat trading ya. Oke, itu untuk saham Dewa. Resistnya terdekat di 585, break di atas itu ngejar 635. Selanjutnya kita cek saham BKSL ya. BKSL hari ini langsung ARB ini. Open gap bawah naik ya, open di harga ARB-nya naik, kemudian ditarik turun lagi, close di harga ARB-nya. Setelah technical support terdekatnya di 152, kalau besok jebol di bawah itu tunggu di 142. Kita lihat untuk saham BKSL, transaksinya hari ini gimana? Ada yang nampung atau enggak untuk BKSL? BKSL hari ini MG ya, MG net sell 55M, dan ada sih yang nampung XL, YB, jadi distribusinya nggak parah. Jadi hari ini ARB ya, karena kondisi marketnya aja. Kalau lihat broker sampingnya sih masih aman, jadi kayaknya untuk BKSL ada potensi pullback naik, disclaimer kalau buy ya. Pantau ini aja, kalau besok bisa bertahan di atas 152 ya ada potensi jauh, kalau jebol tunggu di 142. Oke, itu untuk saham BKSL. Selanjutnya yang terakhir ya, Inet hari ini ARB. Jadi kemarin naik mencoba break di atas 154 gagal, mungkin yang udah taking profit ya hari ini kalau mau buy lagi di harga ARB-nya ini di support loh 182. Tapi kalau misal besok merah ya berarti kan ada potensi buat ke 100-an lagi.
Untuk Inet ya semoga aja enggak ya. Enggak lah ya, kalau ke 100 tuh agak kebangetan lah. Kita cari kira-kira supportnya ke berapa, soalnya hari ini jebol atau ke situ ya. Kita ukur pakai ini aja ya, waktu itu naik koreksi mentok di sini. Kalau misal besok nggak bisa break di atas 398, berpotensi ke 280 cukup dalam. Dan ya kalau ke 298 juga nggak, hitungannya masih aman, masih normal lah ya untuk saham Inet secara valuasi. Harga sekarang, wah, iya untuk Inet itu mahal loh ini. Valuasinya juga mahal ya. Ya mungkin buat patokan teknikalnya aja, dan kalau mau masuk di sini untuk scalping ya. Kalau misal besok gagal break di atas 400, wait and see aja dulu. Takutnya kalau turun bisa ke 280-an, dan ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, itu untuk Inet pantau 400 aja. Semoga bisa breakout, kalau gagal wait and see. Oke, itu untuk saham Inet, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan buat teman-teman yang punya cash, selamat memilih ya mau beli saham apa.